pertama sakit, tapi kalau udah keseringan atau enggak udah terbiasa ya tidak sakit. Setelah aku mengenal seks, sepertinya aku udah sadar bahwa aku gay. Dari kecil sebenarnya sudah ada perasaan seperti itu. Rolling. Rolling. Kapan kamu sadar kamu itu gay? Setelah aku mengenal seks, sepertinya aku udah sadar bahwa aku gay. Mungkin sekitar SMP. Mau masuk SMA kelas 1. Kelas 2 SMA kira-kira. Dari SMP udah ada ketertarikan. Dari kecil sebenarnya sudah ada perasaan seperti itu, tapi saya denial ya. Sadar waktu saya gay adalah waktu kelas 2 SMA. SD. Kelas 3 SMP gitulah, umur 15-an gitu. Sejak SD. SMA kelas 1. Mungkin SMA kelas 1. Roro kamu? Bebas, lebih ke V. Role aku first time. Saya bottom. Top. Saya first. Aku bisa dibilang V. First. Kelas 1 B. Pernah disangka jadi role yang berlawanan dari role kamu? Sering. Coba ceritain. Ya, itu sih bukan disangka ya, tapi sebuah naluri aja sih kalau hal seperti itu. Pernah. Dikiranya saya pure top dalam bahasanya, tetapi saya kadang lebih suka jadi B juga, jadi lebih nyaman ke first. Sering ya, soalnya saya juga bisa, maksudnya saya bisa T, bisa top, bisa juga out. Iya. Ya beberapa, karena saya sih pikir saya berperilaku seperti orang-orang teman-teman biasa sih. Mungkin identiknya bottom itu ya lebih melambai, padahal kan itu bukan menjadi suatu tanda. Dulu pernah sih, karena first kan bisa kedua-duanya di role top ataupun bot. Nah, ketika saya bertemu dengan yang bot kayak gitu, ya disangkanya awalnya top seperti itu. Sering mungkin karena aku orangnya katanya sih aku orangnya lembut, cool, kalem gitu, jadi dikira aku lebih dominan ke botnya. Oh sering. Biasanya sih kalau misalnya kita nggak pasang role gitu kan di aplikasi itu, pasti nanyanya mas itu ya emang masnya top ya apa gimana gitu. Sering banget. Ya, mungkin beberapa temen itu kalau saya hitung dalam persentase itu 70% itu kebanyakan cewek. Jadi banyak yang anggap kalau bahwasanya kamu tuh pacarnya kok banyak, atau enggak malah kamu kok temennya cewek semua sih gitu. Pernah. Dulu karena saya memang agak sedikit feminim karena cara jalan atau cara ngomong kayak gitu. Jadi kayak saya pernah disangka role yang berbeda, kayak B gitu, seperti itu. Sering. Waktu ketemu di aplikasi gitu, kamu bot ya gitu. Kan saya top, saya pure top, belum pernah jadi bot. Pernah, sering. Saya kenal yang namanya aplikasi chatting.
Jadi meskipun di profile saya sudah menjelaskan saya first life, masih banyak yang tanya, kamu top, kamu buat seperti itu. Pernah dikira first kan bisa dua-duanya, bisa T, bisa B. Tapi seringnya kalau orang ketemu dengan saya adalah T, tapi baru saya firstnya first ke B. Kenapa pilih jadi top? Pilih jadi top mungkin karena masih ada gairah alami sebagai seorang lelaki ya kayaknya. Jadi tidak sepenuhnya menerima ayam woman gitu, enggak sih. Katanya jadi B itu sakit, tapi kenapa kamu masih mau? Sakit pada apa? Kenapa ya? Karena suka dan karena enak, mungkin karena itu. Kenapa pilih jadi top? Lebih nyaman. Mungkin kenyamanan ya, lebih nyaman jadi top aja. Itu tergantung kepada kita ya. Kalau kita melakukan seks kan, kalau saya pribadi harus dengan rasa ya. Kalau misalkan ada keterpaksaan, mungkin di situ baru ada rasa sakit seperti itu. Pertama sakit, tapi kalau udah keseringan atau enggak udah terbiasa ya tidak sakit. Karena memang organ biologisnya seperti itu, organ reproduksinya seperti itu yang dikasih sama Tuhan ya. Jadi kadang perlu ngerasain apa jadi Sakit. kadang perlu ngerasain jadi bot juga seperti itu. Bosan sakit. Kalau sakit sih udah jarang sih, karena kan udah mengerti caranya yang benar gimana seperti itu. Kalau dibilang sakit atau enggaknya itu tergantung dari personalnya aja ya. Dan dari personalnya aja itu bisa menikmati atau enggak. Kalau mungkin mereka yang bilang sakit itu memang dia tidak bisa menikmati dan mungkin juga ada sedikit keterpaksaan. Gimana ya, kalau untuk B itu kayaknya kalau saya lebih nyaman dan tidak capek kayak jadi top. Iya sih, awalnya sakit ya, cuma selebihnya nikmatin aja. Skip question kalau apa ya? How do I explain it? I don't know how to say. Menurut kamu kenapa B itu identik dengan feminin? Karena lebih ke kayak sebagai perempuannya atau sebagai sisi femininnya sebagai pasangan, jadi kayak lebih ke perempuan. Saya rasa nggak semua yang B itu feminin sih, cuman memang kelihatan dari luarnya aja feminin gitu. Tapi selama ini yang saya temui kebanyakan malah kelihatannya garang-garang, lebih manly, lebih cowok gitu yang B itu. Mungkin karena ini ya, jadi dari teman-teman LSL sendiri juga menstigma juga bahwa kalau bot itu harus didominasi seperti itu. Jadi kesannya botnya juga mau aja kayak gitu loh, untuk jadi yang lebih manja-manja kayak gitu. Enggak juga sih, Pak. Karena mungkin dia apa ya, tipikalnya mungkin lebih lembut, lebih pengen dimanja, mungkin lebih pengen mendapatkan sosok yang lebih merasa nyaman atau merasa untuk ada tempat untuk ada yang ngelindungin. Jadi membuat secara tidak langsung mungkin terlihat lebih karakternya lebih lembut. Menurut saya enggak sih, sekarang aja banyak yang T juga yang banyak feminin, tapi B yang manly juga banyak. Tergantung personal pribadi masing-masing menyikapinya. Kalau saya kurang setuju, karena banyak diketahui mereka yang top juga banyak yang feminin. Karena bot itu menurut saya seperti wanita, dia perlu diberi kasih sayang, dimanja. Apa ya, itu mungkin karena pikiran dalam
umum bahwasanya hanya ada cewek dan cowok. Kalau nggak cewek cowok, kalau nggak yang galak, ya yang satunya kecewek-cewekan ya seperti itu kan. Makanya B harus diidentikan sebagai feminisme dan top itu dia identikan sama yang maskulinitas. Mungkin ini karena ada hubungannya dengan budaya patriarki mungkin ya. Jadinya itu seseorang yang dominan itu mesti top, terus yang yang pasif itu bottom. Jadi dan pasif itu pasti feminin. Jadi mungkin mesti dikira itu seperti itu, padahal kan nggak selalu gitu. Ya karena secara terminologi laki dan perempuan itu kan laki top dan perempuan bot. Karena lakinya itu yang sebagai top yang memanfaatkan penisnya, sedangkan bot yang memanfaatkan alat kelamin sebagai lawan dari penis itu. Kenapa T itu identik dengan manly atau strong? Sebenarnya itu mindset dari orang yang ditanamkan ke orang-orang sekarang sebenarnya. Manly juga ada juga yang lebih feminin, bot juga ada yang maskulin, seperti itu sih sebenarnya. Mindset orang aja menurut saya. Nah, kenapa T itu identik dengan manly atau strong? Kalau feminim nanti dia bisa kabur gitu menurut saya. Mungkin ya itu tadi, balik ke itu tadi, stigma tadi. Jadi peran di ranjang itu dibawa-bawa ke peran di dalam hubungan mereka, terus secara sosial juga dibawa-bawa. Kenapa T itu identik dengan manly atau strong? Gimana ya, kalau top itu lebih mengayomi kayak sebagai seorang suami. Mungkin diidentikan kalau T itu kan ya sosoknya kalau di dunia hetero sebagai laki-laki, jadi image-nya ya sosoknya laki-laki ya seutuhnya itu ya manly gitu. Cuma kan nggak ada patokan mau T atau B itu dia akan berperilaku manly atau kemayu gitu. Kamu tahu nggak kalau B bersih-bersih itu apa aja detailnya? Biasanya ya itu area genital, kemudian ketiak, selebihnya normal aja seperti maksudnya biasa aja seperti orang awamnya. Oh, itu termasuk seperti kayak mungkin mandi pada umumnya. Kemudian bukan nama itu masukkan cairan ke dalam anus kita supaya bersih. Mungkin lebih ke sebelum kita berhubungan, untuk B-nya ya itu kalau saya setiap pagi itu udah pastinya buang air dulu, membersihkan apa yang ada di sisa-sisa dari dalam badan saya. Terus nanti kalaupun malamnya ternyata ada temen dan itu kan berarti kan sudah clear tuh ya. Bersih-bersih setahu saya itu enema. Dari badan, terus kalau mau berhubungan ya itunya yang dibersihin, kelaminnya semuanya. Ya bersih-bersih, terutama di anus, karena kan yang dipakai anal ya itu, dan juga kebersihan mulut bisa sikat gigi atau pakai obat kumur, bisa juga mandi gitu. Bersih-bersih kemaluannya, tempat yang sensitivitasnya. Pernah dengar douching namanya kalau nggak salah. Jadi kayak semacam mengeluarkan fesesnya seperti itu sebelum melakukan aktivitas seksual. Yang pertama pasti membersihkan anus dulu. Terus yang keduanya ya yang pasti yang utama itu aja sih, yang utama itu. Paling ya dengan dikasih sabun supaya gimana ya biar keset kalau orang bilang. Nggak ada sesuatu yang spesifik sih. Ya
paling di kamar mandi bersihin bagian apa anus ya sebelum main gitu. Pernah punya peanut butter experience? Once Maksudnya? peanut butter maksudnya Kayak gimana? Maksudnya gimana? Nggak pernah denger. Sorry, I don't understand about that. Mungkin pernah dulu, mungkin waktu masih belum apa namanya belum berpengalaman. Oh, belum pernah kayaknya. Nggak. Maksudnya? Tidak pernah. Suka lirik-lirik di urinoir nggak? Tidak. Yes, honestly. Kalau itu sih kadang-kadang aja ya. Kalau misalnya iseng gitu. Kalau lirik-lirik paling kakinya ketika lagi di berpapasan doang gitu. Tapi kalau sampai ngelirik banget di posisi ngintip seperti itu, kayaknya nggak pernah. Enggak. Oh, sering. Gimana itu? Oh, jarang sih. Tidak. Urinoir, oh pernah. Nggak pernah sih. Iya, sering. enggak. Urinoir itu enggak. Pernah punya pengalaman double fuck dan fisting? Kalau double fuck pernah, kalau fisting belum pernah. Bahaya nggak sih menurut kamu? Bahaya sih, karena nanti takutnya nggak bisa balik lagi, nggak bisa rapat lagi, takutnya gitu. Belum pernah. Bahaya nggak sih menurut kamu? Menurut saya bahaya sih kalau dilakukannya tidak dengan persiapan yang cukup, seperti banyak pelumas seperti itu, lalu asal sembarang aja kayak gitu langsung melakukan itu, nanti bahaya karena kan di situ kan organ-organnya sangat sensitif. Double fuck belum pernah dan kayaknya tidak akan pernah sih Pak. Kalau double fuck saya rasa itu berbahaya ya, karena itu otot-ototnya di anus sendiri kan tidak istilahnya itu tidak disesuaikan untuk double fuck. Istilahnya untuk satu aja biasanya itu sudah bisa dibilang sakit, sudah dibilang itu, apalagi double fuck. Enggak pernah. Tergantung. Enggak. Menurut saya sepertinya mungkin bahaya. Pasti punya risiko, segala apapun pasti punya risiko. No, I don't ever. Selagi itu dilakukan dengan batasan-batasan atau tidak ekstrim, saya kira tidak berbahaya. Belum pernah. Itu sebenarnya balik ke personalnya, karena yang pernah saya baca itu kalau misalnya kita bisa melenturkan otot sana ya itu mungkin aman-aman saja, tapi itu hanya lebih ke personal aja sih. Kebetulan saya tipikalnya sukanya intim seksual, jadi berhubungan antara satu dan satu. Untuk saya 3 itu udah nggak match, cukup bahaya karena untuk 1 dan 1 aja itu udah gamblingnya juga 50-50. Berarti kalau seandainya bertiga berarti 50-50 lagi gitu. Belum. Bahaya. Kenapa? Karena memang sebenarnya anus itu nggak diciptakan untuk melakukan hubungan seks, dan ototnya itu kan juga tidak terlalu elastis menurut saya itu. Double fuck pernah, istri gimana? Selama pakai pengaman sama kebanyakan intelijen nggak pernah. Nggak pernah.
Menurut saya bahaya. Mungkin resiko untuk yang di anal maupun di pisting itu lebih besar. Double fuck belum pernah. Double fuck tergantung orang menyikapi. Kalau orang yang suka double fuck tidak berbahaya, malah menyenangkan. Pernah pakai benda asing? Belum pernah. Paling ekstrim ya paling cuma di doang sih. Belum kan, kayaknya tidak pernah, tidak akan pernah. Benda asing pernah. Islam. Nggak pernah. Belum pernah. Belum. Paling dildo. Belum pernah. Benda asing? Saya sendiri belum pernah. Kalau kalian mau coba role yang bukan role asli kalian, alasannya apa? Lebih ke bosen ya, bosen ketika role yang sama itu aja, terus kita kompromi berdua, akhirnya yuk gantian, yuk kamu jadi ini dan aku jadi ini. Sebab itu sih, karena tidak enak hati aja. Selebihnya lebih baik memang sesuai dengan role yang memang kita perankan aja. Itu lebih nyaman dan bisa lebih mencapai klimaks. Dari sisi kedominanan tuh ya, kalau orangnya tuh ternyata mungkin lebih feminin, lebih muda, lebih pasti lagi, mungkin itu bisa saja terjadi sih. Kalau pengen, kalau untuk sampai saat ini enggak sih. Alasannya mungkin penasaran aja. Alasannya karena penasaran, bosan, variasi. Karena orang biasanya tertarik dengan apa yang dilihat dari fisik tubuh saya yang mungkin bisa dibilang kelamin saya yang lebih besar daripada lawan saya. Yang pertama mungkin penasaran aja sih. Alasannya karena penasaran. Nggak ada alasan spesifik alasan sih. Ya, I did it. Pernah tapi ngerasa nggak nyaman sih. Coba-coba aja lucu-lucuan sih. Cuma untuk sebagai fantasi aja. you